Bismillahirrahmanirrahim. Wajitukum lan teka ingsun ing sira kabeh. Musaddiqon hale benerake lima maring barang bena yataya kang tetep ing dalem sadurunge ingsun. Qabli tegese sadurunge ingsun bayani menat Taurat sangking Taurat. Wali ukhilalan terapun halalake lakum kedue sira kabeh. Ba'dul ladzi ing sawenehe perkara khuri makang den haramake alaikum ing atase sira kabeh fiha ing dalem Taurat. Fa halla mongko ngalalake sapa nabi yang salahum maring Bani Israil. Bayani menasamaki sangking iwa wa dhairi lan manu ma ing barang. La siyata kang ora ana jalu iku maujud. Lahu kedue ma wakila lan den ucapake ahalla. Ngalalake sapa nabi sal jami'a ing sakabehane. Fa ba'du mongko utawi lafadz ba'd iku bi makna kullin tetep kelawan nganggo maknane kullu. Wajitukum lan teko ingsun ing sira kabeh bi ayatin kelawan ayat mirabikum kang tetep saking pangeran ira kabeh. Kararo bulan baleni sapa Allah ing lafadz jitukum takkid dan krana ngukuhake. Aliyu penalan terapun yang tau den jenengake ingat alaihi ing atase lafadz jitukum apa fattakullah lafadz fattakullah fattaku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah watiun lan taat sira kabeh ing ingsun fima ing dalam barang amurukum kang merintahi ingsun ing sira kabeh bi kelawan ma bayani min tauhidillahi saking nyuwejake Allah wa taatihi lan taat marang Allah. Inna Allah setune Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran ira kabeh. Fa'buduhu mongko padha nyembah sira kabeh ing Allah. Hadza utawi iki alladzi tegese perkara amurkum kang merintahi ingsun ing sira kabeh bi kelawan alladzi iku siratun dalan tariqun tegese dalan mustaqimun kang jejeg. Fakadzabu mongko padha ngorohake sapa Bani Israil ing Nabi Isa walam yu'minu lan ora padha iman sapa Bani Israil bihi kelawan Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa Nabi Isa datang kepada Bani Israil sebagai Rasul utusan Allah. Hal itu dibuktikan dengan beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka selanjutnya pada ayat ini dijelaskan dengan lebih lanjut lagi maksud kedatangan Nabi Isa sebagai Rasul untuk Bani Israil. Nabi Isa bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Dan aku datang sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Pemirsa yang dihormati Allah, jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israil untuk membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, mengakui dan menguatkannya, bukan mengganti atau menyalahkan hukum-hukumnya. Bahkan Nabi Isa diberi kitab Injil yang isinya justru meringankan sebagian hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat bagi kaum Bani Israil. Misalnya Nabi Isa menghalalkan semua jenis ikan dan menghalalkan semua burung yang tidak bertaji, di mana sebelumnya hanya burung bertaji saja yang halal. Bahkan menurut sebagian pendapat, Nabi Isa menghalalkan semua yang diharamkan dalam Taurat, sehingga lafaz sebagian dalam ayat ini bermakna seluruhnya. Jadi karena dahulu bangsa Bani Israil banyak melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan mengharamkan beberapa perkara yang dulunya halal lagi baik. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Al-ayah.
Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Pemirsa, menurut para ahli tafsir, beberapa perkara yang diharamkan itu diantaranya adalah ikan, daging unta, lemak hewan, dan bekerja pada hari Sabtu. Maka Nabi Isa datang untuk kembali menghalalkan semua itu. Pemirsa yang dihormati Allah, kemudian Nabi Isa mengulangi keterangan ayat lalu. Beliau bersabda, "Aku datang kepadamu dengan membawa ayat dari Tuhan kamu." Maksudnya datang dengan membawa mukjizat sebagai bukti atas kebenaran risalah yang dibawanya. Mukjizat itu seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu menciptakan burung, menyembuhkan penyakit buta sejak kecil dan penyakit sopak, menghidupkan orang mati, serta memberitahukan hal-hal yang tersembunyi dan lain sebagainya. Selanjutnya, karena Nabi Isa telah datang membawa mukjizat yang jelas, ayat-ayat yang terang, maka Nabi Isa pun berseru kepada kaumnya agar takut kepada Allah, tidak menentangnya, serta menaati Nabi Isa atas segala apa yang diajarkan Nabi Isa kepada mereka berupa pengesaan kepada Allah, yakni tidak menyembah selain kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, serta taat pada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Selanjutnya pada ayat ke-51, Nabi Isa melanjutkan seruannya kepada Bani Israel. Beliau bersabda, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Pemirsa, pada ayat ini Nabi Isa menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Di sini seolah Nabi Isa ingin menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan, melainkan manusia sama seperti kaumnya, yakni Bani Israel, yang berarti sama-sama berkewajiban menyembah Allah sebagai Tuhan seluruh semesta alam. Maka Nabi Isa pun menyeru kaumnya agar menyembah kepada Allah, bukan pada yang lainnya. Inilah jalan yang lurus, maksudnya jalan yang bila ditempuh tidak akan tersesat dan merupakan jalan yang paling dekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selanjutnya diterangkan dalam tafsir jalan ini bahwa ternyata kaum Bani Israel tidak menerima seruan Nabi Isa. Mayoritas dari mereka tetap mengingkari kerasulan Nabi Isa meskipun mereka telah melihat mukjizat dari Nabi Isa. Kemudian bagaimana sikap Nabi Isa begitu mendapatkan pengingkaran dari kaumnya? Keterangannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya pemirsa, sekian dulu kajian tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di-share untuk amal jariah kita bersama. Sekian, wallahu a'lam bishawab.